Halo semuanya, nama saya Brian dari kelas RPL 10. Di video kali ini, saya akan mengajari mama saya untuk cara membuat tabel di SQL. Jadi yang pertama, kita bikin database dulu. Create database, baru namanya test toko. Jadi database itu seperti folder. Foldernya namanya test toko, dan kegunaan folder ini adalah untuk menyimpan data-data di dalamnya. Habis itu gunakan database-nya tersebut. Use test toko namanya. Oke, create udah. Use oke. Selanjutnya di database ini kita bikin tabel-tabel. Baru tabel. Create tabel. Namanya customer. Baru di dalam tabel customer ini ada ID customer. ID customer itu tipenya tipe integer, angka, dan hanya bisa 11 karakter maksimalnya. Habis itu dia primary key. Jadi kegunaan primary key ini adalah di dalam ID customer ini ID-nya tidak bisa sama dengan yang lain dan harus terisi. Jadi kalau udah ada ID 1, nggak bisa lagi ID 1. Oke. Baru auto increment. Dia terisi dengan sendiri, nanti baru bisa lihat hasilnya. Selanjutnya nama customer. Varchar 255. Varchar itu dia bisa tersimpan karakter dan angka, dan dia maksimalnya 225 huruf. Jadi di select, di run, oke. Selanjutnya bikin tabel lagi. Selanjutnya tabel barang. Di tabel barang ini ada ID barang. Habis itu ada nama barang. Nama barang. Sama seperti tadi integer varchar, baru di run juga. Oke. Selanjutnya bikin tabel ini. Ini yang penting. Pemesanan. Jadi di dalam tabel pemesanan ini ada ID pemesanan, dan juga dia ID ini, ID customer. Sama ID customer dia integer, angka 11 juga, dan juga dia ini ID barang. Jadi kegunaan tabel pemesanan ini dia kayak menggabungkan gitu, menghubungkan tabel customer dan barang. Karena kan dia ambil ID-nya. ID pemesan customer ya. Jadi tabel pemesanan ini dia menghubungkan. Oke. Baru di run. Selanjutnya ini kan tabelnya udah dibikin kan, tapi belum terisi. Jadi kalau mau isinya pakai insert into nama tabelnya customer. Baru buka kurung, mau isi nama customer. Baru values. Nah, baru sini isi mengisi tabelnya. Baru contohnya mau customer A, customer B, customer C. 3 aja. Oke. Baru di run, di select. Oke, berarti efek row 3 berarti berhasil. Saja isi yang selanjutnya. Barang, nama barang. Baru ini ganti aja namanya, jadi barang ABC juga. Di run juga. Habis itu ini select bintang from customer. Nah, ini select, jadi dia mau menampilkan bintang. Bintang ini artinya semuanya from customer. Jadi dia menampilkan semua dari tabel customer. Misalnya nama customer, ID customer gitu. Oke. Isi tabelnya. Jadi muncul ID customer sama nama customer. Muncul A, B, C. Ini kok bisa terisi 1, 2, 3? Ini kan cuma namanya aja kan isinya tadi ini. Ini cuma isi namanya. Kok 1, 2, 3-nya bisa? Itu karena auto increment. Oke. Jadi dia terisi sendiri. Oke, sekarang isi pemesanan.
di pemesanan isinya ID customer, habis itu ID barang. Contohnya customer 1, customer ID 1 berarti customer A. Habis itu dia membeli barang ID yang ketiga. Selanjutnya ID customer 2 membeli barang 2. ID customer 3 membeli barang yang ID-nya 3. Oke. Sudah berhasil, coba lihat pemesanan. Nah, ini kan angka-angka kan, jadi agak susah dimengerti kan kalau angka-angka gini. Jadi untuk mau lihat, oh ini angka-angka ini artinya apa, pakai gini. Select, mau select contohnya nama customer, tapi di depannya harus ini juga, harus spesifikasi customer titik nama customer. Jadi dalam tabel customer dia akan cari nama customernya. Selanjutnya barang, tabel barang, dia cari nama barangnya. Baru ini yang agak bingung nih, from dan join. Jadi ini kan tabel pemesanan kan ini, dia megang semua informasinya. Jadi from dan join ini kegunaannya untuk kayak menggabungkan mereka. Jadi from pemesanan karena dia pegang semua informasinya, dan join customer on ID pemesanan titik ID customer sama dengan customer titik ID customer. Nah, jadi customer dia akan kayak bergabung gitu dengan tabel pemesanan saat di kayak on jika ID customernya sama dengan ID customer yang di sini. Jadi kan nih pemesanan ada ID customer juga kan. Nah, jadi dia mau samakan. Dia kayak mau cari ID-nya yang sama. Selanjutnya lagi join barang on pemesanan titik ID barang sama dengan gini aja sih harusnya. Bentar. Oh ya, join barang on pemesanan titik ID barang sama dengan barang titik ID barang. Jadi coba select. Nah, jadi ini kayak customer A, barangnya C, B, B, C, A. Baru dia tahu, oh ini tahu dari mana ini? Karena coba select lagi yang atasnya. Jadi dia ambil ini, sesuaikan di ID-nya. Jadi dia cari ID customer 1. Jadi dia cari ID customer 1 yang harusnya yang sama. Customer. Ini agak membingungkan sih. Coba lihat tabel customer. ID customer 1 A. Jadi on pemesanan ID customer dia mencari ID-nya yang sama. Sama juga seperti yang join barang ini. Dia cari ID barang yang sama. Lihat dari nomor ID-nya muncul nama barangnya ya. Ini buat mencarinya. Oke. Jadi ini kegunaannya biar bisa lihat, oh customer A barang C, B, B, C, A. Oke. Oke. Sampai situ aja. Mama ngerti nggak? Ngerti. Oke. Jadi videonya sampai situ aja. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.